3 orang laki-laki. Mulai dari sebelah kanan. Kalau tidak hafal, berdiri. Iya, siapa dulu nih? Saya bilang yang paling depan, coba. Siapa namanya? Hah? Iya, silakan alifkan. Maktubun. Tudan. Taktalu. Apa ya? Tertulis di dalam kitab Injil. Bagaimana yang engkau perbuat akan dibalas sesuai perbuatanmu, dan takaran yang engkau gunakan maka kamu akan didapat. Oke. Ridho. Salam zawjaha wa asabat isma ismu dzalika alaihi. Tertulis dalam kitab Taurat, memiliki anak perempuan yang sudah berumur 12 tahun dan tidak menikahkannya, lantas dia melakukan dosa, maka anak itu dibebankan kepada kedua orang tuanya. Rawahul Baihaqi an Anas. Ya, Syaukan. Kama iya. Oke. Kita lanjut, perhatikan kitabnya semua. Hadis yang ke 1108. Kita baca dulu sama-sama ya, supaya benar cara baca. Coba ikuti bacaan saya. Minal muru'ati ayyun sital akhu li akhihi idza haddatsahu wa min husnil mumasyati ayyakifal akhu li akhihi idzan qata'a syas'una alihi. Rawahu Anas. Selanjutnya kita terjemahkan. Minal muru'ati, termasuk. Jadi minal termasuk di antara al-muru'ah. Apa itu al-muru'ah? Harga diri. Termasuk di antara muru'ah atau harga diri ayyun swital akhu, jika seseorang
diam. Jika seorang diam, terhadap saudaranya, idza haddatsahu, apabila dia sedang berbicara, apabila dia sedang berbicara. Wa min husnil mumasyati, dan tanda teman baik dalam perjalanan, dan tanda teman baik dalam perjalanan ayyaqifal akhu li akhihi, jika seorang berhenti menunggu saudaranya. Jika seorang berhenti menunggu saudaranya, idzan qata'a syas'una alihi, apabila putus tali sandalnya, apabila putus tali sandalnya. Ya, sudah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang akhlak. Nah, perhatikan. Al-muru'ah. Muru'ah itu artinya harga diri. Tanda orang yang punya harga diri adalah ketika dia terdiam atau diam mendengarkan orang yang sedang berbicara. Itu tandanya orang itu memiliki harga diri. Berarti kalau dibalik, pernah niat tahu, niat bicara dalikan ayat cerita tuduh, berarti orang itu tidak memiliki harga diri. Jadi begitu etika ya. Kita berhadap-hadapan, ada orang yang sedang bicara di depan, tak dengarkan baik-baik. Ketika kita mendengarkan, orang yang berbicara itu merasa puas, merasa senang kepada kita. Tapi pernah niat tu cerita tu belum baik, itu tandanya orang itu tidak punya etika. Etika itu harga diri. Biarkan dulu bicara, sudah berbicara baru kita lagi yang bicara. Sama juga ketika mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, orang ceramah di depan, kita juga bicara di depannya. Itu tandanya orang itu tidak punya harga diri, udah tahu sopan santun. Nah, ini ya, dicamkan baik-baik ini hadis ini. Ya, minal muru'ah, di antara muru'ah itu, ya, di antara harga diri itu, ayyung sital akhu li akhihi idza haddatsahu,
Ketika seorang diam kepada saudaranya, maksudnya dia mendengarkan saudaranya atau orang, ya, ketika saudaranya itu sedang berbicara atau terlanjur berbicara. Ya, kalau ada orang sedang bicara, kita diam, dengarkan baik-baik, dan jangan pandang enteng siapa yang bicara itu. Jangan mengatakan adik-adikku ji, adik kelasku ji, Yanu ji. Jangan. Kita tetap menghargai orang yang sedang berbicara. Apalagi kalau tempatnya di masjid atau tempat-tempat yang resmi, sedang rapat misalnya. Beda kalau judulnya lain. Kalau judulnya memang debat, ya debat itu kan bisa saling menyanggah. Itu kalau debat. Tapi kalau bukan debat, ya kita tidak boleh memotong-motong pembicaraan orang. Ya. Itu yang pertama, muru'ah. Yang kedua, wa min husnil mumasyati. Ya, teman yang baik dalam perjalanan, ya. Al-mumasyat, perjalanan. Tanda-tanda teman baik dalam perjalanan adalah ketika berhenti menunggu saudaranya yang putus tali sandalnya. Ini jangan kita hanya memahami tali sandal betulan, tapi bisa juga menunggu saudaranya. Misalnya gini, kita tahu perjalanan jauh, ya, perjalanan jauh. Ada teman kita kehabisan bensin motornya, tunggu, kalau perlu carikan bensin. Itu tanda teman yang baik. Tapi kalau ditinggalkan, tandanya bukan teman yang baik. Jadi ini yang disebut oleh Nabi, ini adalah contoh paling kecil. Ada teman kita putus tali sandalnya, ya, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Tunggu dia, bantu dia, bantu, ya. Gitu. Jadi di sini hanya yang disebut adalah tali sandal, tapi ya semua yang menjadi halangan bagi teman perjalanan kita, ya harus kita bantu. Misalnya teman kita habis bekalnya, jangan ditinggalkan, diberi, dikasih. Ya. Ada yang sakit, jangan tinggalkan, rawat. Ya. Semua yang menjadi halangan bagi teman kita, ya kita yang harus menolong dia, membantu dia. Itu tanda teman yang baik. Jadi kalau dibalik lagi, kalau ada orang yang meninggalkan temannya berhalangan, itu bukan teman yang baik. Lain kali jangan lagi ditemani. Anu itu tidak ada etikanya dalam perjalanan. Ya, gitu ya. Jadi hadis ini menyebut dua. Pertama muru'ah, yang kedua min husnil mumasyat. Ya, muru'ah harga diri, yang kedua teman perjalanan yang baik. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Kemudian hadis berikut, min asyratis sa'ati ayyamurra ar-rajulu fil masjidi wa la yusalli fihi rak'ataini. Ya, perhatikan, min asyratis sa'ati, di antara tanda kiamat semakin dekat. Di antara tanda kiamat semakin dekat adalah ayyamurra ar-rajul fil masjidi, adalah jika seseorang
melewati masjid. Maksudnya ini masuk ke dalam masjid. Ayyamur rajulu fil masjid. Jika seseorang melewati atau masuk ke dalam masjid. Wala yusalli fihi rak'ataini. Namun dia tidak melaksanakan sholat, di dalamnya raka'ataini, 2 rakaat. Itu satu ya. Koma. Wa an la yusallima ar-rajulu, dan seseorang tidak mengucapkan salam, illa kecuali ala man ya'rifu, kepada orang yang dia kenal. Koma. Ya, 2 ya. Yang ketiga, wa ayyuburida as-sabiyu asy-syaikha ya. Wa ayyuburida as-sabiyu asy-syaikha. Dan jika seorang anak kecil jadi yubarida itu ada catatan kaki di bawah itu, ay yaj'aluhu baridan, ay rasulan fi hawaijihi. Jadi apa yang dimaksud dengan yubarida adalah jika seorang anak menjadikan pesuruh memenuhi hajatnya. Siapa yang dijadikan pesuruh? Yaitu asy-syaikhah, orang tua. Jika seorang anak kecil menjadikan pesuruh orang tua. Ya, ini dalam hadis ini 3 tanda kiamat semakin dekat. Min asyratis sa'ah. Yang pertama adalah ternyata tanda kiamat itu ya. Orang masuk ke dalam masjid tidak melaksanakan sholat 2 rakaat. Masuk tidak salat sampai keluar dari masjid. Itu sudah tanda kiamat ini. Apalagi masuk masjid hanya urusan dunia. Masuk masjid, di dalam masjid bicara masalah bisnis, bicara masalah politik, bicara masalah harta. Tidak salat. Ternyata itu tanda kiamat semakin dekat. Ya. Artinya apa? Salat 2 rakaat ketika kita masuk masjid itu hampir menjadi wajib. Ada salat namanya salat tahiyatul masjid. Salat sebagai penghormatan terhadap masjid.
Kenapa masjid dihormati? Karena masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Jadi ketika kita masuk masjid, upayakan salat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, misalnya bukan waktu salat ya, kita masuk masjid bukan waktu salat, sehingga ya, sebaiknya atau seharusnya kita melaksanakan salat 2 rakaat. Beda kalau masuk masjid untuk salat berjamaah. Ya, kalau salat berjamaah, waktu sudah mepet, sudah mau diqomah, ya tidak usah melaksanakan salat tahiyatul masjid, karena waktu sudah hampir diqomah. Ya, tetapi kalau hanya sekedar kita masuk ke dalam masjid, apa misalnya mau rapat di masjid, mau apa, sebaiknya kita melaksanakan dulu salat 2 rakaat. Itu satu, tanda kiamat semakin dekat. Yang kedua, wa alla yusallima rajulu illa ala may ya'rif. Seseorang tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dikenal. Berarti tanda kiamat juga itu ya. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mengucapkan salam setiap ketemu orang, dikenal atau tidak dikenal, salami. Assalamualaikum. Apalagi orang itu sudah senyum-senyum sama kita, salami. Assalamualaikum. Ketika mengucapkan salam itu kan ada dalam Al-Quran ya. Wa idza huyyitum bi tahiyatin, apa semuanya? Fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Itu etika mengucapkan salam. Idza wa idza huyyitum bi tahiyatin, apabila kamu diberi penghargaan, penghormatan. Jadi salam itu sesungguhnya penghormatan. Ya, penghormatan kepada orang. Kalau di Indonesia hormat itu kalau angkat tangan begini ya, angkat tangan di Indonesia. Tapi menurut agama kita, memberi salam kepada orang itu sudah menghormati. Jadi ketika kamu diberi penghormatan oleh seseorang, balaslah penghargaan atau penghormatan itu dengan yang lebih baik. Bi ahsana minha, yang lebih baik. Jadi misalnya gini, orang mengucapkan, ketemu, dia ucapkan Assalamualaikum, apa dijawabkannya? Waalaikum, kasih lebih. Waalaikumsalam warahmatullah. Sampai mana dulu warahmatullah. Jadi orang bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu namanya bi ahsana minha, kita sudah membalas dengan yang lebih baik. Orang bilang sama kita Assalamualaikum warahmatullah, jawab yang lebih lengkap, sampainya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lupa. Aurudduha, kalau tidak sanggup melebihkan, itu tomo kasih kembali. Ya, itu tomo. Surya, Assalamualaikum. Dia bilang Surya, Waalaikumsalam. Itu membalas dengan yang sama, dengan ucapan yang sama. Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau kita mau dapat yang lebih banyak pahala, maka jawab yang lebih, ya, melebihkan penghormatannya kepada kita. Kita lebihkan ketika kita menjawabnya. Jadi jangan hanya kepada yang kita kenal, termasuk kepada yang tidak dikenal, ucapkan salam kepadanya. Dan itu ternyata tanda kiamat. Kalau ada orang nanti tidak kenal baru salam, itu tanda kiamat ternyata. Artinya hadis ini memberikan pelajaran, ucapkanlah salam setiap ketemu orang, baik yang engkau kenal ataupun yang engkau tidak kenal. Ucapkan salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayyuridas sabiyyu syaikha, ketika seorang anak kecil sudah memerintah
sudah menjadi raja, menjadikan orang tua sebagai pembantu. Ini apakah anak ini orang lain yang dia perintah atau keluarganya atau orang tuanya? Termasuk orang tua. Kalau ada anak menjadikan orang tuanya sebagai pembantu, itu ternyata sudah menjadi tanda kiamat. Makanya saya selalu ingatkan anak-anakku sekalian, kita santri-santriwati, saya selalu ingatkan, jangan menjadikan orang tuamu sebagai pembantu di rumah. Ya, jangan. Biasa ini kita santri di sini, kita dilatih mandiri. Ya, kita dilatih mandiri. Membersihkan tempat tidur sendiri, mencuci baju sendiri. Untung kita di sini sudah tidak masak sendiri. Kalau saya dulu di pondok, semua ngurus diri sendiri. Ya. Masak sendiri, cuci piring sendiri, semua. Itu latihan kita di pondok, sehingga pulang ke rumah betul-betul sudah bisa melakukan semuanya. Tidak lagi menjadikan ibu sebagai pembantu. Ya, ini. Coba anak-anakku sekalian, itu saja kita praktekkan kalau pulang ke rumah ya. Itu praktekkan itu. Ketika orang tua tak ibu, memang sayang ya, sayang sekali gitu ibu kalau pulang ke rumah, apalagi 1 bulan baru pulang, 2 bulan baru pulang. Wih, sayang sekali gitu. Sampai di rumah itu, jangan mau cuci piring nak, jangan mau cuci bajumu nak sayang. Kalau begitu bilang ki, jangan ki mak, dosa sama kita, jangan ki. Saya apa? Itu ya. Ketika seperti itu yang kita lakukan, kalau pulang ke rumah, terus terang langsung itu terharu mata, langsung terharu, bahkan dasar tidak nasangka menetes air matanya. Oh, anakku betul-betul sudah bisa mandiri. Anakku betul-betul sudah menjadi soleh, sudah menjadi solehah. Padahal baru berapa bulan di pondok. Coba praktekkan itu kalau kita pulang ke rumah. Ya, jangan justru sebaliknya. Mak, tempat tidurku, rapikan saya dulu itu. Mau ke game saya, mau ke main HP. Mak, ini bajuku apalagi dilemparkan bajuku anuku ya semua cuci kotor ki. Naudzubillahi min. Yang begitu itu kadang dianggap sepele, tapi sebenarnya itu sudah dosa. Sudah dosa itu. Menjadikan ibu sebagai pembantu. Beda kalau kondisi kita sakit. Kalau kita sakit ya apa boleh buat. Tapi kalau tidak sakit, ya Allah, sekali lagi anakku sekalian, jangan jadikan ibu sebagai pembantu di rumah sendiri. Apalagi ada anak kadang-kadang dia marahi mamanya, dimasakkan makanan lauk kurang enak, dimarahi mamanya, dibentak. Naudzubillahi min dzalik. Bukan ciri khas santri yang seperti itu, bukan. Ya. Bukan ciri khas santri. Makanya di pondok itu kita dilatih untuk mandiri. Hidup sederhana, hidup apa adanya. Walaupun kita orang kaya, di rumah tak serba makan yang enak-enak, yang mahal-mahal, tempat tidurnya mahal-mahal, kamarnya mewah-mewah. Ketika kita masuk pesantren, mondok, ingat itu, jangan kita bawa kemewahan ke dalam pesantren. Jangan. Makanya di pesantren kita hidup apa adanya. Ya. Di pesantren itu, anak-anakku sekalian, kita itu hidup sama-sama sejajar dengan yang lain. Makanya ketika ada orang tua tak bawa makanan-makanan,
Jangan sembunyi. Langsung sini ke semua. Enaknya tuh kalau begitu ya. Jadi siapa yang dapat kiriman sini ke semua, langsung habis. Si kemaju ke kitit lebih Pak Driam betul. Sariba bahu langsung pelumbaingan. Enak kan kalau begitu. Itu kenangan-kenangan yang tak dilupakan itu begitu ah. Karena yang tak dilupakan itu. Ya. Enak daripada kita sembunyi, makan sendiri, kenyang sendiri. Suatu saat ada teman yang dibawa ada juga oleh-olehnya. Nah, kita juga tidak dikasih, bagaimana perasaan tak? Jadi di pondok itu seperti itu. Kita hidup sama-sama semua. Ya, kita saudara semua. Tidak ada kaya di sini. Tidak ada kaya, tidak ada miskin. Semuanya sama kita. Itu yang kita harus bangun di dalam pondok. Ya, itu yang kita harus bangun. Terutama ini anak-anakku sekalian, kalau kita terbiasa di pondok hidup mandiri, ya, cuci baju sendiri, urus makan sendiri, insya Allah ketika kita nanti pulang ke rumah, maka orang tua tak merasa senang sama kita. Luar biasa anakku. Bukan hanya pintar, bukan hanya jadi hafiz, tapi ternyata akhlaknya luar biasa, ya kan? Selalu disampaikan yang pertama, yang nomor satu itu adalah ilmu itu nomor dua. Ilmu nomor dua. Yang pertama adalah akhlak. Nah, salah satu akhlak ya disebutkan tadi ini ya. Ya, sudah berapa akhlak di sini? Diam ketika orang bicara, kita diam, itu akhlak. Dalam perjalanan jangan pernah tinggalkan teman, itu akhlak. Nah, masuk ke dalam masjid, ini akhlak kepada Allah. Jangan lupa salat 2 rakaat. Nah, ketemu orang biasakan mengucapkan salam. Itu di perjalanan. Apalagi kalau masuk ke dalam suatu rumah, masuk ke dalam satu ruangan, usahakan membiasakan diri salam. Rumah sendiri, apalagi rumahnya orang lain. Ada orang di dalam, tidak ada orang, tetap ucapkan salam. Apa gunanya kita ucapkan salam? Nah, tidak dijawab ki. Ketika kita masuk ke dalam rumah tidak ada orang, biar kita yang buka kuncinya. Otomatis tidak ada orang di dalam kan? Kita buka kuncinya. Begitu buka, assalamualaikum. Adakah yang mendengar? Ada. Di dalam rumah itu ada makhluk. Ada di dalamnya jin. Ketika kita salam, kalau dia jin jahat, maka dia langsung lari terpirit-pirit. Tapi kalau tidak, tinggal ke di situ na temaniki. Makanya ucapkan salam. Baik, ini kalau kita masuk rumah ya, masuk ruangan, ya, masuk kantor, masuk kelas. Siapa yang pertama-tama buka kelas, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, kenapa? Setiap ruangan itu pasti ada di situ makhluk. Ada di situ jin. Maka kita ucapkan salam supaya ruangan itu steril, kosong dari jin-jin jahat. Ya, itu. Jadi biasakan diri untuk mengucapkan salam. Apalagi ketemu orang, tidak ada lagi orang lagi salam, apalagi ada orang. Ya, rumah tak lagi kita ucapkan salam, apalagi rumahnya orang lain. Jangan biasakan masuk seperti ular. Ular itu tidak pernah mengucapkan salam. Seperti binatang. Ya, kucing saja itu kadang mengucapkan salam. Saya di rumah itu, kucingku di rumah. Kalau mau masuk di dalam rumah beri miau. Salamnya itu gitu. Iya. Karena kita sudah biasakan. Itu ya. Ingat itu, biasakan ucapan salam. Kemudian hal berikutnya adalah jangan kita selalu menyuruh orang tua, memerintah orang tua. Baik orang tua orang lain, apalagi orang tua tak sendiri. Jangan pernah menyuruh, ya. Jadikanlah hamba diri kita
pada ibu kita sendiri. Ya. Jadikan hamba. Menghambalah kepada orang tuamu. Ada anak kerja orang tua tak pindah ki, suruh pindah, mak pindah bagi situ dosa nanti kalau kulihat lihat cuci piring. Saya pada situ mak mencuci mata, pindah mak saya cucikan ke bagian kamu. Luar biasa, luar biasa ini. Ini hal sepele tapi kalau mampu dipraktekkan, itu luar biasa itu. Orang tua akan senang sama kita, akan ridha kepada kita. Kalau ibu bapak sudah ridha kepada kita, yakin dan percaya antum adalah akan menjadi orang yang sukses nanti di masa depan. Iya, kalau orang tua sudah ridha sama kita. Ridhanya orang tua itu bukan hanya pemberian uang, tapi kalau dia sudah ridha, setiap saat dia doakan kita, setiap saat dia doakan kita, itu karena ridhonya sama kita. Nah ini yang harus kita raih. Orang tua bagaimana supaya ridha kepada kita. Ridullah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil. Ya, bisa jadi ucapkan hadis itu. Ridhonya Allah ada pada ridha kedua orang tua. Tapi sebaliknya murkanya Allah juga ada pada murka kedua. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Hadis berikut, man adza ahlal madinati. Apa artinya adza? Kalau man ditahu artinya ya? Man apa artinya? Barang siapa? Adza menyakiti. Barang siapa menyakiti ahlal madinati, penduduk Madinah. Barang siapa menyakiti penduduk Madinah, Allahullahu, Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Bisa juga Allahullahu, Allah akan menyakitinya juga, ya. Tapi sama dia, Allah akan membalasnya. Wa alaihi, dan kepadanya, dan bisa juga dan atasnya, laknatullahi wal malaikati wan nas ajmain, akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Dan manusia seluruhnya. Dan atasnya mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. La yuqbalu minhu, tidak diterima daripadanya. La yuqbalu minhu, tidak diterima daripadanya. Sarfun wala adlun. Ya, ada catatannya di bawah itu. Apa ini maksud dengan sarfun? Yaitu naflun. Artinya ibadah sunnah. Wala adlun ay fardun. Juga ibadah fardunya atau ibadah wajibnya. Tidak diterima daripadanya ibadah sunnah dan ibadah wajibnya. Rawahu Tabrani. Ini juga akhlak terhadap penduduk Madinah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada warganya. Coba perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan ahlal Madinah, penduduk Madinah. Padahal di Madinah itu kan ada juga di situ non Muslim, ada juga di situ Nasrani, ada juga Yahudi. Tapi Nabi itu mampu mempersatukan semuanya. Ya, penduduk Madinah betul-betul bersatu membangun negara Madinah. Makanya Nabi katakan siapa yang menyakiti penduduk Madinah, Allah akan membalasnya. Bahkan Allah malaknatnya, malaikat malaknatnya, seluruh manusia malaknatnya orang itu. Ya. Beginilah Nabi SAW dalam memimpin, ya, dalam memimpin masyarakat Madinah. Dia sayang semua warga Madinah. Ya. Dia lindungi seluruh warga Madinah. Orang yang menyakiti penduduk Madinah dibalas oleh Allah dan juga tidak diterima daripadanya ibadah sunnahnya dan ibadah fardunya. Artinya ibadah-ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini riwayatkan At-Tabrani. Tsumma qala man ibtaghal qada'a wa sa'ala fi syufa'a wukila ila nafsihi wa man ukriha alaihi anzalallahu alaihi malakan yusaddiduhu wallahu a'lam. Baik, kita akhir dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian kita pada kesempatan ini mendapat ridha Allah. Kita semua mendapat berkah insyaallah. Kita berdoa semoga hari ini Allah bukakan pintu hati kita memahami ilmu yang kita pelajari. Kita juga berdoa hari ini semoga Allah lindungi kita dari segala penyakit, dari segala musibah. Kita juga berdoa mendoakan kedua orang tua kita, mudah-mudahan kedua orang tua kita sehat selalu, sehat lahir batin, berusaha mencari nafkah buat kita, dan mereka semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk memahami semua yang kami pelajari hari ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah hati kami, mudahkanlah pikiran kami dalam menghafal Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu pecinta Quran ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu orang yang cinta kepadamu ya Allah. Cinta pada Nabi-Mu ya Allah. Cinta pada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah tubuh kami lahir batin. Berilah kami hidayah-Mu. Lindungilah kami dari segala penyakit ya Allah. Lindungilah kami dari segala musibah yang akan menimpa ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungilah kedua orang tua kami dari segala musibah ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami, lindungi mereka, mudahkan urusannya ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Kami mohon jangan Engkau wafatkan kedua orang tua kami sebelum kami membahagiakannya ya Allah. Bimbinglah kami agar kami menjadi anak yang sukses ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.